Oke, sekarang saya akan komentari tugas dari kelompok 3 ya dengan judul website penjualan pakaian wanita di toko Rizky. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hasil diskusi tadi, kelompok 3 itu akan merancang atau membuat website untuk menjual berbagai pakaian wanita ya. Oke, kita lihat proses bisnisnya seperti apa. Oke, saya sudah juga baca tadi. Oh, ini ya yang dijual. Ini barang-barang yang dijual. Kemudian ini adalah nota pembayarannya. Kalau kita lihat itu belum ada laporan penjualan ya. Oke, kita langsung menuju ke bab 3. Nah, di bab 3. Oke, di diagram konteks ya, di diagram konteks besarin dikit. Ada 3 external entity yaitu konsumen, admin, dan pemilik. Oke, no problem. Kemudian ada beberapa data flow. Kalau kita lihat kata-katanya sudah benar gitu ya, sudah lumayan baik. Kemudian di DFD level satunya ada 3 prosesnya, pendataan, transaksi, dan laporan. Oke. Data store-nya ini kecil banget nih gambarnya. Data store-nya itu ada barang, kemudian kategori, kemudian konsumen, kemudian order, ada lagi konsumen ya. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan diskusi tadi, order itu pemesanan. Nah, sedangkan penjualannya sendiri nggak ada, nak. Atau transaksinya sendiri itu tidak ada. Ya, oke. Untuk pendataan data yang disimpan itu adalah barang, oke, kategori dan konsumen, oke. Nah, sebaiknya ya untuk laporan ini itu diambil dari barang-barangnya ada panah dari sini yang di atas, nah, yang di pendataan menuju ke laporan. Jangan kamu buat seperti ini. Ya kan, jadi ada panah gitu ya, gimana caranya supaya panahnya itu tidak berselisih dengan panah yang lain ya. Oke, nah di dalam transaksi ini nanti ada data store order dengan data store penjualan ya, atau pembayaran juga boleh. Ini sama seperti yang kelompok 1 tadi, jadi dia kalau yang tadi jasa, kalau yang ini adalah penjualan. Oke, DFD level 2 untuk proses 1 berarti ada 3 ya. Tadi apa tadi? Ada konsumen, kategori, dan barang. Oke, diambil dari pendataan konsumen. Pendataan konsumen itu berasal dari si konsumen. Nah, mana external entity konsumennya yang menuju ke proses satu-satu. Jadi data satu-satu. Oh, ini ada ya. Oke, konsumen ke data konsumen, nyimpen di konsumen. Oke. Nah, order ini tidak masuk ke pendataan ya, tapi masuk ke transaksi. Pendataan barang, oke. Kemudian penjualan. Nah, ini kan tiba-tiba ada penjualan. Jadi order dengan penjualan itu masuk ke level 2 proses 2 ya. Jadi order sama penjualan. Nah, ini yang level 2 proses satunya ini cuma 3 aja, yaitu konsumen, kemudian barang sama kategori. Barang dulu mestinya ya. Barang dulu, sudah barang kategori baru konsumen penomorannya. Di yang level 2 tadi, 2.1-nya itu adalah order, 2.2-nya itu adalah penjualan. Yang menghasilkan nanti 2 data store, yaitu data store order dengan data store penjualan. Level 3-nya berarti yang 3 laporan tadi ya. Saya nggak tahu ini, sesuaikan aja dengan yang kita diskusikan di kelas kemarin. Nah, ini oke, ada IRD-nya, ada konsumen, entitasnya, ada order, ada kategori, ada barang, dan ada penjualan. Oke, nah order ini mestinya berelasi dengan penjualan, bukan berelasi dengan barang. Oke, barang memang berelasi dengan order, tapi si order juga, karena yang dipesan oleh si konsumen itu kan dari order sini. Nah, menuju ke data store, ke entitas konsumen, ya.
tadi saya juga sudah jelaskan juga pada saat kita diskusi, ya. Silakan diperbaiki. Kemudian ini desain tabelnya, oke, ID, nama, alamat, nomor telepon. Nah, nanti ya sesuai dengan diskusi kita tadi, alamat itu buat misalnya nama jalannya, kelurahannya, kabupatennya, atau kotanya, sama provinsinya. Karena ini berhubungan dengan ongkos kirim. Nah, berhubungan dengan ongkos kirim. Order, ID order, tanggal order, jumlah barangnya. Nah, ini mana mana misalnya hubungannya dengan si konsumen. Berarti nanti di sini ada ID konsumen sebagai foreign key. Ini ada ya. Nah, ada juga ID barang. Mana ID barangnya di sini mana? Nah, ini kan ID barang pasti berhubungan dengan sini. Nah, baru ditambahkan jumlah, kemudian total jumlahnya dan total bayar. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, yang jasa yang kelompok satu. Oke, ada tabel barang, kategori, penjualan. Ini sesuaikan ya, nomor penjualan itu buat aja jangan ID penjualan tapi nomor nota, tanggalnya, kemudian berhubungan dengan ID order, bukan ID barang. Jadi ID order, oke, ada jumlah, ada total jumlah dan ada total bayar, ya. Nah, desain interface-nya kalau saya lihat eh, belum juga ada proses karena yang didiskusikan atau yang dipresentasikan tadi hanya menampilkan data-datanya saja tanpa ada proses di dalamnya. Ya, disesuaikan dengan rancangan, nak ya. Begitu juga dengan hasil. Jadi PR untuk kelompok 3 sama seperti kelompok satu tadi, desainnya harus benar dulu, sudah desainnya benar, kemudian interface-nya juga jangan lupa sesuaikan dengan data-data yang Anda rancang pada data flow diagram, tabelnya juga seperti itu, sesuaikan dengan desain tabel, kemudian data flow yang ada di DFD itu harus ada di desain interface ya. Nah, yang ada di desain interface juga harus sama dengan yang ada di implementasi bab 4. Ya, PR untuk kelompok ketiga usahakan kalau bisa sesuai programnya udah jadi. Ya, programnya udah jadi kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Waktu Anda sama seperti kelompok satu tadi, paling lambat itu revisinya 2 minggu lah ya, 2 minggu atau diskusi terakhir karena kita diskusi itu cuma 3 minggu, jadi 1 minggu itu 2 kelompok untuk menyelesaikan hasil revisinya masing-masing. Nanti juga dipresentasikan kembali. Saya rasa itu saja komentar dari Ibu untuk tugas dari kelompok 3.